Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda ada dan berada. Hari ini bertemu dengan saya kembali, Abu Fikri, dalam rangka menceritakan sesuatu yang penting bagi hidup kita, keluarga kita, kaum kerabat kita, menuju ke depan kepada Allah. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat, hidup ini dikatakan sederhana, ya sederhana. Dikatakan rumit, ya rumit. Tergantung kepada kapasitas akal kita di dalam memahami arti daripada makna hidup itu sendiri. Di sini saya hendak menyampaikan suatu pesan daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kita dapatkan dalam surah At-Tagabun ayat 2 yang bunyinya, Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun innahu ya'lamu bima ta'maluna. Jadi kalau di Indonesia kan ayat itu mempunyai pengertian seperti ini. Dia yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Sesungguhnya dia mengetahui apa yang kamu perbuat. Jadi ayat ini tidak bisa kita tangkap sesederhana itu saja. Tidak bisa. Dia harus dikaji dan digali dan didalami serta diselami sehingga kita mendapatkan satu mutiara. Di mana mutiara itu kan mahal, akan berharga, akan memberikan manfaat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, semuanya. Jadi, di sini Allah menyampaikan informasi kepada kita semua, bahwasanya pada batang tubuh yang satu ini ada dua di dalamnya. Tentu dua yang dimaksud adalah dua diri. Ada diri yang kafir, ada diri yang beriman. Makanya kalimatnya berbunyi bahwasanya wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Dia menjadikan dirimu, kamu, di dalam setiap kamu ada yang kafir dan ada yang beriman. Nah, yang inilah yang selalu berperang, bertikai, berselisih setiap detik di dalam diri kita. Nah, pertanyaannya adalah, siapakah yang kafir yang ada pada diri kita? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkannya. Tentu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Allah? Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalika la syahid. Nah, sesungguhnya yang kafir itu, kata Allah, yang kafir itu, itulah dia manusia. Terhadap kekafirannya, mereka menyaksikan. Artinya mereka mendengarkannya, mereka melihatnya, dan mereka merasakannya. Terhadap kekafirannya itu. Yang jadi masalah adalah kita sendiri terkadang bukan tidak tahu, tetapi mungkin lupa. Mana itu manusia?
Siapa itu manusia? Bahkan kalau kita katakan, Anda ini benar-benar bukan manusia. Biasanya kita tersinggung. Biasanya kita akan marah. Karena dikatakan bukan manusia. Tapi kalau kita tahu siapa itu manusia, ya tidak masalah. Bahkan justru kita tidak mau dikatakan sebagai manusia. Kalau kita tahu siapa manusia itu. Nah, begitu. Lalu bagaimana kita mencari paham daripada siapa manusia itu? Nah, di sini saya jelaskan sedikit. Di dalam surah At-Tariq dijelaskan oleh Allah. Tentu melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah wujud suara, wujud kata, wujud perbuatan Allah itu sendiri. Beliaulah wujud daripada keberadaan Allah pada semua kita. Apa kata beliau? Falyanzuril insanu mimma khuliq. Khulika mimma indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Artinya, hendaklah manusia, nah itu dia. Hendaklah manusia itu memikirkan, mempelajari, memperhatikan. Dari apa manusia itu diciptakan oleh Allah. Ternyata manusia itu diciptakan oleh Allah dari air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Kalau dalam bahasa pasarnya, dalam bahasa umumnya, air sulbi itu adalah air mani daripada laki-laki. Itu asal manusia. Kalau zaman dahulu Rasulullahnya berkata seperti itu. Kalau sekarang, tentu para mahasiswa kedokteran akan mengambil air itu, dimasukkan ke dalam botol, dibawa ke laboratorium, dipelajari, dilihat dengan mikroskop, dilihat dengan kaca pembesar. Ternyata subhanallah, pada setetes air itu, atau katakanlah 1 sendok air itu, terdapat 3 juta lebih makhluk kecil. Yang kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, pakai ekor cambuk. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, dia sudah berjalan, dia sudah berlari, dia sudah berkembang dalam rahim perempuan. Seketika dipancarkan oleh laki-laki ke dalam rahim perempuan. Ya tentu di dalam ovarium, kantong telur. Nah, di dalam ovarium itu terdapat ovum, telur daripada perempuan. Itulah dia, air sulbi, yang di dalamnya terdapat jutaan ekor spermatozoa. Jadi spermatozoa inilah yang dia sudah bernapas, dia sudah bergerak, berjalan, berlari. Masuk ke dalam ovarium dan bertemu dengan ovum telur perempuan, maka mereka menyatu. Berkembang sehari, berkembang seminggu, berkembang sebulan, 4 bulan, sampai 4 bulan, 10 hari. Maka terbentuklah dia sebagaimana cikal bakal fisik kita. Cikal bakal fisik kita. Lalu siapakah yang hidup di dalam tubuh mungil yang disebut dengan spermatozoa tadi? Yang dia sudah bernapas, sudah bergerak, berjalan, berlari, berkembang dalam ovum, di dalam ovarium, rahim perempuan. Siapa sudah hidup di dalam tubuh mungil tadi? Yang nanti dia akan berbentuk seperti ini. Fisik. Padahal pada waktu itu roh belum ditiupkan, saudara. Siapakah yang hidup pada tubuh mungil itu?
Itulah dia al-insan. Itulah dia manusia. Itulah dia jiwa. Harus kita pahami. Harus kita pahami. Jadi yang hidup pada tubuh mungil tadi, itulah dia al-insan, itulah dia manusia, itulah dia jiwa pada kita. Rupanya spermatozoa itulah cikal bakal terjadinya bentuk tubuh jasad kita. Yang di dalamnya ada manusia, ada insan, ada jiwa. Nah, ternyata saudara-saudaraku yang saya hormati, yang namanya manusia terbuat dari air sulbi tadi, itulah dia fisik kita. Yang dahulunya Allah menjadikan fisik itu terbuat dari tanah liat yang hitam, kering, lagi busuk. Dibentuk kepalanya, badannya, kakinya, tangannya, perutnya, pinggulnya, semuanya. Dibentuk oleh arsitektur ulung. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tampil dalam bentuk rupa yang mempesona. Dia bergerak, dia berjalan, dia berlari, dia bersuara, dia berkata, dia tersenyum. Dia mempesona loh. Nah, itulah yang disebut dengan manusia. Ini kita belum berbicara diri kita yang sebenar diri. Belum. Nah, karena diri kita sebenar diri itu adalah ruh yang datang daripada Allah, belum masuk ke tubuh ini. Belum masuk. Kecuali setelah dia, si tubuh ini, si jasad ini, si badan ini, si wujud daripada manusia ini sudah berusia 4 bulan 10 hari. Jadi sebelum 4 bulan 10 hari, ruh belum ditiupkan. Diri kita sebenar diri belum ditiupkan. Yang dianya datang daripada Allah. Itu maka saya katakan, kalau kita tahu siapa itu manusia, tentu kita tidak akan mengakui bahwa kita adalah manusia. Kenapa? Karena manusia itu tercipta dan terjadi dari hubungan manusia juga. Yaitu manusia laki-laki, manusia perempuan. Itulah wujudnya air sulbi yang dalamnya adalah spermatozoa. Spermatozoa adalah cikal bakal tubuh badan jasad manusia yang di dalamnya gaib. Disitulah dia, manusia, insan, jiwa. Dianya disimpan oleh Allah atau dipari oleh Allah dalam jantung kita, saudara. Dia berdenyut, duk, duk, duk. Kita belum bercerita tentang ruh atau diri kita sebenar diri yang datang daripada Allah. Kita belum bercerita itu. Kita masih bercerita tentang manusia. Gitu. Nah, pertanyaannya lagi. Dari apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu sendiri? Nah, kalau tubuhnya jelas terbuat dari tanah kering yang hitam lagi busuk, dibuat oleh Allah sebagai bentuk yang namanya patung. Jadi tubuh kita ini, jasad kita ini adalah terbuat dari saripati tanahnya. Tapi kalau ayah kita, bapak kita, moyang kita, manusia pertama itu adalah Adam. Dia terbuat dari tanah kering yang hitam, lagi busuk, dibuat bentuk seperti kita hari ini. Itulah patung yang harus kita pahami. Nah, seperti yang Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah? Wa iz akhazallahu. Dan ingatlah seketika Allah membangkitkan. Nah, gitu. Artinya Allah membangkitkan di sini, ya Allah memanggil para malaikat.
Allah memanggil para malaikat dan berkata kepada mereka. Apa bunyinya? Wa iz qala rabbuka lil malaikat inni khaliqu basyarum min solsoli min hama'im masnun. Itu kita bisa lihat pada surah Al-Hijr ayat 28. Ingatlah, itu dia. Seketika Allah berkata kepada semua para malaikat. Kepada semua para malaikat. Apa katanya? Sesungguhnya aku hendak menjadikan manusia atau basyaro. Basyaro itu artinya sesuatu yang dapat dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dirasa oleh rasa. Artinya fisik. Nah, ingatlah seketika Allah berkata kepada malaikat bahwa aku hendak menjadikan basyaro. Ya, basyaro itu adalah fisik daripada manusia itu sendiri. Min solsoli hama'in masnun. Daripada tanah yang kering, liat, warnanya hitam busuk. Kemudian aku beri dia bentuk kepalanya, bahunya, tangannya, perutnya, pinggulnya, kakinya, jari-jarinya. Termasuk komponen fisik dalam. Otak, tulang urat, paru-paru, ginjal, jantung, hati, limpa, usus, darah. Itu Allah ciptakan dari tanah hitam liat yang kering, hitam lagi busuk. Nah itu kalau cerita tentang fisik. Tapi kalau cerita tentang non-fisik daripada tubuh badan jasad yang terbuat dari tanah tadi, itu insan, itu manusia, itu jiwa, terbuat dari apa? Siapa yang bisa menjelaskannya? Kalau kita tidak bisa menjelaskannya, kita tidak tahu itu. Tapi ada yang bisa menjelaskannya. Yang beliau mengatakan, An-Nasiru. Akulah rahasia itu. Nah, aku tahu tentang rahasia-rahasia yang lainnya. Siapa itu An-Nasiru? Yang mengatakan An-Nasiru itu adalah wujud serta Allah. Dialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu di Allah nyata di beliau. Kalau di kitab bukan ilmu namanya, tapi alimun. Tapi kita tidak berbicara sifat 20 di momen ini. Nah, di sini sempat sahabat bertanya kepada Rasulullah. Bahwasanya yang namanya manusia, insan atau jiwa tadi, yang ada pada tubuh mungil, yang menghidupkan tubuh mungil, yang menjadikan tubuh mungil bergerak, berjalan, berlari, masuk ke ovum di ovarium. Itu terbuat dari apa ya Rasulullah? Terjadi dari apa? Maka kata Nabi, ya jangan dulu ke sana kita. Coba kalian tanya dulu. Kalian tanya dulu. Apa itu pertanyaannya ya Rasulullah? Nah, apa itu pertanyaannya Rasulullah? Ya pertanyaannya begini kata Nabi. 1. Mengapa timbul hawa? Mengapa timbul hawa? Jawabnya, karena anasir angin. Nama anasir angin itu adalah roh rehan. Dia adalah semacam roh, namanya roh rehan. Angin itu tidak akan bergerak, tidak akan berhembus, tidak akan dapat diperintah oleh Allah, tidak akan bisa dititahkan oleh Rasul kalau dia tidak punya ruh yang bernama dengan nama roh rehan. Jadi anasir angin ini telah memenuhi segala rongga pada kita. Jadi segala rongga kita ini sudah dipenuhi oleh anasir angin. Kita bernapas dengan angin. Kita buang air kecil, buang air besar, didorong oleh angin. Ya. Bahkan jantung kita memompa darah juga dengan kekuatan angin yang dihirup oleh paru-paru melalui hidung. Ini jelas bahwasanya
benar anasir angin itu telah memenuhi segala rongga pada kita. Dan ingat kata beliau, anasir angin atau roh rehan ini punya sifat. Sifatnya adalah pantang kelintasan. Tidak mau melihat orang lebih daripada dirinya. Tidak mau. Melihat orang kaya, dia iri. Melihat orang cerdas, dia iri. Melihat orang sukses, dia iri. Pokoknya segala sesuatu yang terjadi pada orang lain yang bersifat kelebihan, dia iri. Bahkan dia mendengki dan membenci dan menginginkan kehancuran orang itu. Ini sifat daripada an-nasir, angin yang bernama roh rehan. Nah, ini nantinya menjadi satu sifat daripada manusia itu sendiri. Ingat loh, sifat manusia itu sendiri, bukan sifat kita. Hati-hati, jangan dianut sifat ini. Karena itu bukan sifat kita. Yang kedua, ya Rasulullah, mengapa timbul nafsu? Dijawab oleh beliau. Karena anasir air. Nah, anasiru artinya aku rahasianya daripada air itu. Aku tahu. Karena anasir air yang bernama roh rahmani telah menjadi urat, benak, dan tulang pada kita. Jadi urat kita, benak atau otak kita, serta tulang kita itu terbuat daripada anasir air. Rohnya air yang bernama roh rahmani. Kalau tidak ada roh ini, tidak mungkin Allah bisa perintahkan hujan turun. Tidak mungkin Rasul bisa menitahkan angin mendorong awan, kemudian memerintahkan turun. Jadi air juga punya ruh, namanya ruh rahmani. Itu ada pada kita. Dari sanalah terjadinya otak, urang, dan tulang kita. Sifatnya apa? Sifat roh daripada air ini adalah pantang kerendahan. Tidak mau diberi nasihat, tidak mau diberi pandangan, tidak mau diberi arahan. Kalau orang lupa menyebut namanya, dia tersinggung. Maunya tinggi, maunya besar sendiri, pintar sendiri, hebat sendiri. Yang lain kecil. Lo belum apa-apa loh, gua nih. Kamu belum apa-apa, saya nih. Itu. Dari sini muncul sifat kesombongan. Hati-hati loh, hati-hati. Ini bukan sifat kita, jangan dianut. Jangan diikuti. Jangan dijadikan pakaian kita. Bukan sifat kita loh. Nah itu. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga, sahabat bertanya lagi. Ya Rasulullah, mengapa timbul dunia? Dijawab oleh beliau. Karena anasir tanah. Anasir tanah, roh tanah bernama roh jasmani telah menjadi daging, kulit, bulu atau roma pada kita. Nih. Jadi otak, tulang, urat dibungkus oleh daging, kulit, bulu atau roma tadi, maka berbentuklah kita. Maka terjadilah dunia. Ini dunia. Bahkan dunia besar ini adalah duplikat daripada keberadaan dunia ini. Nah, semenjak dia berbentuk dan berupa, maka dia butuh bernapas, dijadikan angin. Butuh minum, dijadikan air. Butuh tempat berdiri, dijadikan bumi. Butuh atap, dijadikan langit. Semua yang ada di alam semesta itu terjadi, dimulai oleh Allah. Karena alasan adanya kita, saudara.
Makanya Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a sumastawa ila samai fasawahuna sab'a samawah wa huwa ala kulli syai'in alim. Dialah yang menjadikan 7 langit, 7 bumi beserta isinya. Semuanya adalah karena kamu loh. Untuk kamu loh. Gitu. Kemudian dijadikan 7 langit lagi. Dia bertahta di suatu singgasana yang disebut dengan kerajaan Tuhan. Pernahkah kita sadari alam semesta ini terjadi hanya karena otak tulang urat kita sudah dibungkus dengan daging kulit bulu atau roma. Itu alasannya kenapa Allah menjadikan alam semesta beserta isi-isinya. Kalau bukan karena kita, tidak ada alam semesta, saudara. Itu. Nah, sifat daripada anasir tanah ini atau roh jasmani ini yaitu rakus, pantang kekurangan. Tidak mau dia kurang. Dia kikir, dia pelit. Efek daripada sifat ini dia mau mengambil hak orang lain, mencuri hak orang lain, membohongi orang. Dia tidak mau mengeluarkan hartanya, kekayaannya untuk kepentingan dirinya. Apalagi untuk kepentingan orang lain. Tidak mau dia. Makanya kita temukan orang-orang yang kikir. Sampai-sampai makannya saja dia tahan, pakaiannya dia tahan. Kepentingan hidupnya dia tahan. Sementara uangnya banyak. Biasanya orang seperti ini tidak bermanfaat, saudara. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dia tidak bermanfaat. Nah itu. Di satu sisi dia seperti itu. Di sisi yang lain, jangankan dia akan memberi, yang hak orang itu yang diambil. Dari sifat ini muncul. Kenapa orang membohongi orang? Kenapa orang menipu orang? Kenapa orang mengambil hak orang? Kenapa orang merampas? Kenapa orang memperkosa kekuasaan orang lain? Bermula daripada sifat daripada anasir tanah yang bernama roh jasmani. Itu bukan sifat kita, saudara. Jangan dianut. Jangan dijadikan alasan itu untuk memenuhi kepentingan kita. Tidak boleh. Itu bukan sifat kita. Kemudian yang keempat. Bertanya lagi sahabat. Ya Rasulullah, mengapa timbul syaitan? Nah itu dia. Dijawab oleh Rasulullah. Karena anasir api. Rohnya api. Nah, api itu kalau tidak ada rohnya, Allah tidak mungkin mengata, hei api dinginlah kamu kepada Ibrahim. Tidak mungkin. Karena ada rohnya bernama roh edafi. Nah itu. Telah menjadi darah pada kita. Jadi darah itu, darah yang merah yang ada pada kita itu terbuat daripada anasir api. Namanya roh edafi. Sifatnya apa? Pantang tersinggung. Tidak mau kalah. Pengen menang sendiri. Hati-hati loh. Bukan sifat kita. Jangan dianut. Ya, orang begini dikit dia tersinggung. Orang begitu dikit dia tersinggung. Tersinggung. Nah, kalau sudah tersinggung, dia tidak mampu lagi menatap orang lain secara objektif. Mungkin orang itu tidak menegur bukan karena tidak menegur. Ada masalah dia. Karena dia malu di jalan, dilihat orang, maka dia diam. Kita katakan dia sombong, angkuh, tidak mau negur lagi. Tuh. Kemudian ada orang yang bergaya, dengan penampilan yang wah. Padahal dia orang yang tidak mampu. Mulailah kita merasa tersinggung. Seakan-akan dia melebihi kita. Padahal dia menjaga harga dirinya. Walaupun dia bergaya gagah seperti itu, jangan-jangan dia tidak makan. Karena dia menjaga kondisi penampilannya supaya bisa diterima orang banyak. Karena orang sekarang kan kalau tidak keren penampilan kan kurang dilayani orang. Nah apalagi kalau dinasihati, diarahkan, wah, tidak mau dia. Dinasihati oleh istrinya marah. Dinasihati oleh suaminya marah. Dinasihati oleh anaknya marah.
diberikan pandangan oleh karyawan yang marah. Dia tersinggung. Nanti dia keluarkan kata-kata kasar. Dia tersinggung. Padahal dia orang yang Islam. Dia orang yang sholat. Dalam sholatnya, ihdinas sirotol mustaqim. Tunjukilah aku ya Allah kepada jalan yang lurus. Allah tunjuki dia melalui karyawannya, melalui istrinya, melalui suaminya, melalui anaknya, melalui sahabatnya. Wah, tersinggung dia. Terganggu dia. Karena tidak digunakan akal untuk berpikir. Oh, maunya Allah turun ke rumahnya, nasihati dia. Tidak. Allah akan turun menyampaikan petunjuk dan hidayah kepada siapapun. Tidak Allah yang turun, melainkan melalui perantara. Boleh jadi dari karyawan kita, anak kita, istri kita, suami kita, teman kita. Bahkan melalui orang yang hina sekalipun. Bahkan melalui hewan sekalipun. Jadi hati-hati kita menolak kebenaran. Seketika kita menolak kebenaran, artinya kita sudah berhadapan dengan Allah. Bukan berhadapkan kepada objek yang waktu itu kita lihat. Bukan, saudara. Nah, itu. Nah, dijelaskanlah oleh Allah, inilah sifat daripada manusia yang menjadikan dia ingkar kepada Tuhannya. Inilah sifat itu, saudara. Jangan dipakai. Jangan disembah sifat ini. Kita menghina orang dulu. Orang dulu itu penyembah berhala, penyembah patung, begini, begitu. Kalau kita tidak. Sementara 4 sifat tadi, itu kita gandrungi, kita pakai, kita jadikan alat kehidupan kita. Itu sudah penyembahan terhadap patung, saudara. Patung yang mana? Ya patung ini. Kita mengejek orang menyembah patung, ternyata kita adalah penyembah patung itu sendiri. Penyembah berhala itu sendiri. Ini dia patung. Kan sudah saya jelaskan tadi. Seketika Allah berkata bahwa dia hendak menjadikan basyara min solsoli bin hama'in masnun. Aku hendak menjadikan manusia, wujud nyatanya manusia itu tubuh badan jasadnya, daripada tanah liat yang kering hitam busuk. Kemudian aku beri bentuk kepalanya, badannya, bahunya, perutnya, kakinya, pinggulnya, semuanya. Patung loh. Makanya Allah berfirman dalam sebuah firman, yaitu surat Al-Furqan ayat 43. Yang bunyinya, ara'aita manittakhaza ilaha hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Jadi Allah berkata, ara'aita, adakah kamu melihat? Manittakhaza ilahahu, orang yang mengangkat Tuhannya itu adalah hawahu. Hawahu itu adalah hawa, nafsu, dunia setannya itu. Dijadikannya Tuhan, dijadikannya sembahan, dijadikannya ukuran dalam kehidupannya. Ah, itu. Sampai-sampai kita lupa. Jika itu yang kita lakukan, jika itu yang kita buat, kita akan menjelma menjadi jin, menjadi iblis, bahkan menjadi setan. Wah, jin, iblis, setan itu Pak Ustadz gaib. Tidak nyata, tidak terdengar, tidak terlihat. Tidak ada itu, gaib semuanya. Adanya di kuburan, di gunung-gunung, di sungai-sungai besar, hutan-hutan angker, rumah-rumah buruk. Tidak, saudara. Kita saja yang mengatakan bahwasanya jin, iblis, setan itu gaib. Hanya kita saja mengatakan itu. Sementara Allah dan Rasul mengatakan, alam ahad ilaikum ya bani Adam, ala ta'budu syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Aku sudah memperjelaskan, aku sudah menyampaikan, aku sudah menginstruksikan kepada kamu, hai anak Adam. Jangan menyembah setan, jangan menganut paham setan, jangan menggunakan apa yang disebut dengan hawa nafsu dunia setan sebagai unsur terciptanya diri manusia itu tadi. Kenapa? Sesungguhnya kalau itu yang kamu buat, maka setan itu akan nyata. Setan itu akan nyata. Di mana nyatanya? Nyata pada diri kamu. Nyata pada diri kita.
Kalau kita menyembah, menganut, paham itu tadi. Itu. Makanya saya katakan itu bukan sifat kita loh. Jangan dipakai. Sampai Allah berkata seperti itu. Arwa'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Adakah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsu dunia syaitannya sebagai Tuhan? Sebagai rujukan hidupnya? Adakah kamu bisa menolong dia? Tidak bisa. Kecuali Allah. Kamu hanya mengingatkan saja. Memberikan pandangan saja. Nah inilah saudaraku. Kenapa? Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Dia yang menjadikan batang tubuhmu yang satu. Di antaranya ada yang beriman, di antaranya ada yang kafir. Atau di antaranya ada yang kafir, di antaranya ada yang beriman. Siapa yang kafir? Innal insana li rabbih lakanut. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya yang kafir itu adalah insan, manusia, jiwa. Itu yang kafir. Kenapa? Karena dia tercipta oleh Allah dari 4 anasir. Anasir angin, ya, anasir air, anasir tanah, anasir api. Yang tadi sudah saya jelaskan sifat-sifatnya. Itulah manusia, saudara. Bukan kita loh. Itu manusia. Nah oleh karena itu berhati-hatilah kita hidup. Jangan gampang membenci. Jangan iri hati. Jangan dengki. Jadi keempat sifat manusia tadi. Yang namanya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau dihimpun 4 sifat ini, dia akan melahirkan 10 sifat. Mulai dari ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. Itulah gabungan daripada sifat yang 4 tadi. Memunculkan 10 sifat, saudara. 10 tambah 4 menjadi 14. Jika digabung yang 10 dengan 4 menjadi 14, memunculkan 3 sifat. Sifat apa? Benci, dendam, menghancurkan. Maka jadilah dia 17 sifat. Bukan sifat kita, sifat manusia yang menjadikan dia itu kafir di hadapan Allah. Kafir di hadapan Rasul. Kenapa? Tidak cocok sifatnya dengan sifat Allah, tidak cocok sifatnya dengan sifat Rasul, tidak cocok sifatnya dengan dia yang turun dari Allah dan Rasul. Roh kita. Hati-hati. Jadi roh kita tidak bersifat seperti itu, saudara. Tidak. Ini yang perlu kita pahami. Supaya kita tidak menjelma, menyerupai suatu kaum. Nah itu, barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia adalah orang yang ada pada kaum itu. Maksudnya, roh tadi masuk ke tubuh, tiba-tiba dia menganut paham daripada tubuh, paham daripada manusia tadi, paham daripada jiwa tadi, maka roh tadi tergolong manusia, tergolong kafir, maka binasalah dia di akhir kehidupannya. Seketika dia melepaskan jiwa itu sendiri dalam hidup dan matinya. Hati-hati, saudara. Oke. Ini adalah kajian khusus bagi kita yang mau berpikir tentang pengenalan diri. Nah, kan mulai tahu diri kita nih. Nah, ternyata manusia bukan kita loh. Bukan. Kita adalah yang datang daripada Allah, terpari di tubuh ini, terpari pada manusia ini, suatu ketika akan keluar lagi dari tubuh, keluar dari dunia kembali kepada Allah. Dalam kondisi suci kembali. Gitu loh. Tapi tidak bisa kita mensucikan diri jika tidak disucikan oleh Allah. Nah itu saja session pertama tentang siapa itu yang kafir, siapa itu yang beriman yang ada pada satu tubuh, yaitu tubuh kita. Ingat pesan Allah dan Rasul yang saya sampaikan tadi. Bahwasanya pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah, ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong, benci, dendam, menghancurkan. Bukan sifat kita loh. Nah, bukan sifat kita, saudara. Tetapi sifat manusia. Yang kebenaran kita ini ditakdirkan
ada di dalam tubuh badan jasad yang disebut dengan manusia itu tadi. Oke, terima kasih untuk seri pertama ini. Saya tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.